Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fuzi Rahmawati dari SMA Negeri 4 Surakarta. Saya CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi untuk akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Wiwi sebagai rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ika, baik alhamdulillah. Oke Bu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Wiwi bahwa saya kebetulan mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik dan saya meminta kepada Bu Wiwi sebagai rekan sejawat saya. Nah sebelumnya Bu, nanti izinkan saya untuk menyampaikan tahapan dalam supervisinya Bu. Nanti ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama dari pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Harapannya nanti kita bisa saling berdiskusi ya Bu, untuk kesuksesan pembelajaran Ibu nanti di kelas. Oke Bu, sebelumnya saya pengen bertanya beberapa hal nih Bu yang sudah saya tulis di sini. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Ibu rencananya mau melakukan pembelajaran yang tujuannya seperti apa Bu? Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat menyajikan hasil pengukuran dilengkapi dengan ketidakpastian dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Kemudian siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan hasil pengukuran berulang tersebut. Oke, jadi Bu Wiwi ini di di pembelajaran fisika ya Bu ya. Pada subbab ketidakpastian pengukuran berulang. Oh oke Bu. Kemudian Bu, nanti rencananya hal apa yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik ini Bu? Ya, dari pembelajaran nanti diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan untuk menganalisis data. Oke, jadi anak-anak diajak untuk bisa berpikir kritis gitu ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, untuk model pembelajaran apa yang menurut Ibu itu tepat dalam pembelajaran kali ini Bu? Jadi nanti saya akan menerapkan untuk model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran ini kan berpusat ke siswa. Iya. Diharapkan dapat menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi. Oke, jadi nanti rencananya mau pakai discovery learning gitu ya Bu ya, supaya siswa itu menemukan sendiri begitu ya Bu ya. Oke. Wah, sudah sangat keren sekali ini Bu. Terus rencana Ibu nih, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan tuh kayak gimana Bu? Rencananya nanti akan menggunakan strategi diferensiasi. Pembelajaran sebelumnya itu kan sudah diberikan angket untuk mengetahui gaya belajar mereka. Jadi nanti terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Nah nanti setelah kita tahu gaya belajar mereka, nanti akan dibagi kelompok per kelompok. Nah setiap kelompok nanti diberikan LKPD-nya. LKPD-nya nanti otomatis sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke. Ya, jadi untuk yang visual nanti akan kita berikan berupa gambar dari hasil pengukuran. Kemudian mereka akan mencatat hasil pengukuran tersebut, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat mereka presentasikan di akhir. Kemudian untuk yang auditorial, maka mereka akan melihat video YouTube. Video YouTube, di mana di dalam video YouTube itu nanti akan ada juga pengukuran. Jadi pengukuran dari suatu benda gitu. Kemudian mereka dapat melihat hasil pengukuran tersebut, kemudian mereka mencatatnya juga dan menganalisis datanya juga. Itu sama seperti yang visual tadi, ya? tetapi prosesnya dengan melihat YouTube. Oke. Gitu. Kemudian untuk yang kinestetik nanti siswanya akan langsung melakukan percobaan dengan menggunakan mikrometeroskop dan jangka sorong langsung mengukur objeknya, sehingga mereka pun dapat mencatat hasil pengukurannya langsung dan dapat menganalisis data. Oke, jadi bisa saya ambil kesimpulan nih Bu. Jadi nanti rencana Ibu melakukan pembelajaran dengan strategi diferensiasi ya Bu ya, dari mulai kontennya gitu ya Bu ya. Kemudian dijadikan berkelompok sesuai gaya belajar, begitu ya Bu ya. Baik Bu, itu kira-kira itu untuk kelas berapa itu Bu?
Untuk fase E. Oh, fase E. Iya. Oke. Nanti rencananya ini setelah sepertinya ya Bu Wiwi sudah merencanakan dengan matang nih. Kira-kira kapan nih mau eksekusi untuk pembelajarannya? Minggu depan. Minggu depan rencananya, ya? Baik. Untuk fase E6. E6 ya. Iya. Baik. Saya catat ya, Bu. Iya. Berarti nanti di jadwalnya Bu Wiwi ketika masuk E6, saya minta izin untuk bisa ikut masuk ya, Bu ya. Iya, siap. Oke Bu, semoga nanti lancar pembelajarannya. Iya. Saya tunggu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa salah satu pemimpin doa dulu. Silakan. Duduk siap, Kak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa cukup. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Alfian benar? Alfian dimasukkan nak? Terus Ida? Oke, kemarin kita sudah belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah ya? Ya. Masih ingat anak-anak tentang kemarin yang kita pelajari? Masih. Coba siapa yang bisa menyebutkan aturan angka penting itu apa aja? Angka, semua angka bukan adalah angka penting. Terus ada lagi? Untuk satu lagi, untuk bilangan desimal yang dikecil dari 1, maka 0 yang terletak sebelum angka bukan tidak termasuk angka penting. Oke, bagus ya. Betul anak-anak? Oke. Coba. Oke, Alfa. Ya, oke. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Gimana anak-anak? Apakah betul? Itu jawabannya apa? Oke, betul ya. Dua, masih ada satu lagi coba. Bantu untuk apa? Oke. Masih ada satu lagi siapa yang bisa? Oke, itu. Bilangan asli yang berakhir dengan 0 harus ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Betul tidak ini kan anak? Kalau masih ingat, berarti nanti kita bisa memulai pembelajaran ini. Kita akan mempelajari tentang ketidakpastian pengukuran berulang ya anak-anak. Jadi kemarin kan kalian sudah mencoba mengukur juga kan dengan alat ukur, yaitu macam-macam alat ukur. Saya kira kalian juga masih ingat ya, alat ukur panjang itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan coba? Apa? Alika? Mistar, jangka seorang, ada lagi? Apa lagi? Mikrometer skrup. Jadi jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, di mana alat-alat ini memiliki tingkat ketelitian masing-masing ya. Nah, nanti setelah percobaan, nanti otomatis kita akan mencoba melakukan pengukuran juga, tetapi dilakukan secara berulang. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah dapat menyajikan hasil pengukuran dan melakukan pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Aturan angka penting dan notasi ilmiah sudah kita pelajari ya anak-anak. Alat ukur juga kalian sudah pernah melihat dan mengukur. Kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis dan menyimpulkan hasil pengukuran berulang. Jadi nanti kita akan membuat beberapa kelompok. Kemarin sudah dibagi gaya belajar kalian masing-masing. Jadi ada visual, auditorial, kemudian yang kinestetik. Nah, nanti yang kinestetik adalah 3 kelompok, kemudian yang auditorial nanti 2 kelompok dan visual nanti 1 kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, ada pertanyaan ini coba. Siapa yang bisa menjawab? Apakah hasil pengukuran dari praktikum itu mendapatkan nilai yang pasti benar? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin terus kemudian
sebutkan alasannya. Siapa yang mau menjawab? Apa-apa, salah itu nggak usah takut. Jadi coba siapa yang mau menjawab? Ya, Alika. Tidak pasti. Tidak pasti, kenapa itu? Kita melakukan takdir dengan kebenaran. Kita tidak bisa melakukan sebanyak 10 kali. Kita melakukannya sebanyak 3 kali untuk memastikan berapa ukuran perkiraannya yang ada. Jadi tidak ada nilai yang pasti sebenarnya. Menurut Alika tidak ada yang pasti. Jadi ukuran pun harus dilakukan secara berulang gitu ya. Nah, nanti kita akan coba mencari jawabannya. Kemudian kita dapat juga menyimpulkan dari percobaan yang kita lakukan. Bagaimana kalau kita es bikin sebentar? Setuju, setuju? Setuju. Cluenya adalah tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Karena ini ada nyamuk, kemudian saya tepuk. Silahkan kalian perhatikan, ya. Ada berapa nyamuk yang berhasil ditangkap? Ada berapa nyamuk yang berhasil ditangkap? Oke, berapa mas? Dua. Tidak ada. Oke, kamu satu. Mas belum belum. Dua. Berapa? Dua. Belum. Berapa? Empat. Belum. Betul. Oke. 5 masih belum benar. Betul ya, jawabannya adalah 6. Ya, satu lagi ya. Oke, satu lagi ya. Tiga. Ada berapakah nyamuk yang berhasil saya tepuk? Delapan. 7. Oke, nanti hasilnya ditanyakan kepada teman yang ingin tahu ya. Oke, cukup. Sudah mulai pembelajaran lagi ya, anak-anak. Oke, silakan. Sudah semangat lagi? Oke, silakan anak-anak untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Sudah saya bagi kemarin, sudah saya share ya di grup ya. Oke, silakan. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil KPD-nya ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, siapkan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan untuk dilihat dulu untuk masing-masing KPD-nya ya, dilihat. Untuk kelompok yang kinestetik karena menggunakan alat, silakan perwakilan dari kelompok mengambil alatnya. Silakan mulai diskusi untuk kelompok untuk menyelesaikan KPD masing-masing. Nanti waktunya adalah 30 menit ya. Tujuh setengah. Mana di sini ada 7, ini ada koma di sini ada 7,5 milimeter. Ditambah di sini karena dia itu kurusnya di sini, berarti dia masuknya berapa? 1 ya? Iya. 1 kali 0,01 berarti tetap 0,01 milimeter. Berarti dia jadinya itu 7,51 milimeter. Jadi nanti silahkan itu hasil pengukuran kamu diukur secara berulang di KPD ini ya. Ya sebanyak 5 kali ya Bu. Gimana kelompok auditorial? Alhamdulillah lumayan lancar. Sudah bisa dilihat ya videonya ya. Oke, silakan nanti hasil dari pengukuran dari di video ini silakan ditulis di KPD hasil pengukurannya berapa secara berulang 5 kali ya. Kemudian dianalisa datanya. Ada kendala nggak untuk mengerjakannya? Tidak ada.
Sudah bisa ya bacanya ya. Oke, nanti silahkan ditulis di tabelnya, kemudian dianalisa datanya. Jika sudah selesai, silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan untuk yang pertama dari kelompok yang visual. Oke, kayak belajar visual, silakan untuk masuk ke depan. Silakan. Selamat pagi teman-temanku. Pagi. Oke, kami dari kelompok visual kelompok 3 yang sudah menggunakan saya Farhan, ada Ahmadila juga, ada Kaila, ada Meisa, ada Mafian, ada Maibina, ya ada teman-teman. Nah, jadi setelah saya melakukan pengukuran tadi, saya menelitikan tadi, saya menemukan kesimpulan bahwa jika kita mengukur menggunakan mikrometer skop, itu hasilnya akan lebih teliti, lebih akurat dibanding menggunakan jangka sorong. Ketelitiannya sangat terlihat sangat berbeda. Oke, sebenarnya seperti itu. Oke, teman kelompok visual. Oke, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kemudian untuk yang kelompok auditorial. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 auditorial ingin menyampaikan kesimpulan setelah melakukan kalkulasi dengan jangka sorong dan mikrometer skop. Tak kenal maka tak sayang, maka mari berkenalan. Nama saya Ahmad Randa Bagasar Absen 1. Saya Tamsan Absen 8. Saya dari kelompok menggunakan absen 16. Tanpa berlama-lama langsung saja pada kesimpulannya, bahwa karena tadi sudah melihat tutorial dari video YouTube yang telah di-share, dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan mikrometer skop itu lebih detail dan akurat daripada penggunaan jangka sorong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok dari masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu dari kelompok kinestetik. Silakan untuk mempersiapkan ke depan.
dapat menyimpulkan bahwa pengukuran diameter pensil tip dengan menggunakan mikrometer scope lebih tinggi dibanding menggunakan jangka sorong. Hal ini dibuktikan melalui angka hasil pengukuran mikrometer scope yang di belakang koma terdapat banyak sekali angka menunjukkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku. Oke, kami dari kelompok visual kelompok 3 yang menggunakan saya Farhan, ada Arfasila juga, ada Kaira, ada Meisa, ada Mafian, ada Maivina. Nah, jadi setelah saya melakukan pengukuran tadi, saya sudah menelitikan tadi, saya menemukan kesimpulan bahwa jika kita mengukur menggunakan mikrometer stroke, itu hasilnya akan lebih teliti, lebih akurat dibanding menggunakan jangka sorong. Ketelitiannya sangat terlihat sangat berbeda. Oke, sebenarnya hanya seperti itu. Oke, untuk kelompok visual. Kemudian untuk yang kelompok auditorial. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 auditorial. Karena tadi sudah melihat tutorial dari video YouTube yang telah di-share, dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan mikrometer stroke itu lebih detail dan akurat daripada penggunaan jangka sorong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari kelompok kinestetik, silakan untuk mempersiapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik. Berdasarkan hasil penelitian pengukuran dari kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa pengukuran diameter pensil tip dengan menggunakan mikrometer scope lebih teliti dibanding menggunakan jangka sorong. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya sangat bagus, dan terima kasih juga untuk kerjasama anak-anak sekalian dalam kelompok ya, semuanya aktif untuk saling mengukur, kemudian saling untuk menulis hasilnya dalam PPT dan mempresentasikannya ke depan. Oke, saya kira bisa kembali ke tempat duduk masing-masing dari masing-masing kelompok. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Kalian lakukan untuk analisa datanya ya. Jadi mengapa kita mendapatkan nilai yang belum tentu benar? Nah, ini bisa menjadi penyebab ketidakpastian. Bisa kalian perhatikan di sini. Jadi penyebab ketidakpastian itu bisa berasal dari kesalahan umum, yaitu disebabkan oleh keterbatasan pengamat saat pengukuran, yaitu kesalahan membaca skala. Mungkin kalian membacanya tidak tegak lurus seperti itu. Kemudian kurang terampil menggunakan alat dan sebagainya. Kemudian kesalahan sistematik, kemudian kesalahan paralaks. Adanya banyak faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam suatu pengukuran inilah yang menjadikan kita tidak mungkin mendapatkan hasil pengukuran yang tepat benar seperti yang disampaikan oleh Alika tadi ya. Jadi belum tentu benar, sehingga perlu dilakukan pengukuran berulang, sehingga kita perlu menuliskan nilai ketidakpastiannya berapa. Bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran yang akurat? Yaitu dengan melakukan pengukuran berulang yang sudah kalian lakukan tadi ya.
sebanyak 5 kali. Kemudian pengukuran yang pengambilan datanya dilakukan beberapa kali tadi. Sudah kalian lakukan hitungan seperti ini, seperti yang kalian lihat di LKPD tadi. Dan kemudian kalian menyampaikan ketidakpastian relatifnya berapa persen. Sudah kalian cantumkan juga. Nah, untuk ketidakpastian yang antara 0,1% sampai 1% itu jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan sebanyak 4 angka. Nah, disampaikan tadi ternyata ketika menggunakan micrometer scrub tadi diperoleh untuk angka hasil dari pengukurannya ternyata dituliskan angkanya yang lebih banyak dibandingkan menggunakan jangka sorong, sehingga menunjukkan bahwa di sini menggunakan micrometer scrub itu lebih teliti dibandingkan dengan menggunakan jangka sorong atau nilainya lebih akurat, ya. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah sudah jelas? Ya, sudah paham? Ya. Jadi ini kan pertemuan kita yang keempat ya di dalam materi pengukuran, sehingga untuk minggu depan tolong dipersiapkan kita untuk evaluasi dari pengukuran ya. Kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Silahkan nanti untuk belajar, jangan lupa. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi tentang pasca observasi bersama dengan Ibu Wiwi Sugianti, dan saya ditemani juga oleh Ibu PP saya yaitu Ibu Maromi. Baik, Ibu Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Oh iya Bu, kemarin terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk ke kelasnya Ibu. Setelah kita sudah berbincang di awal ya Bu dari persiapan observasi itu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran pada kemarin itu? Yang pasti senang karena telah menerapkan strategi pembelajaran dengan diferensiasi, yaitu dengan menerapkan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi di situ kan ada 3 gaya belajar ya. Jadi visual, auditorial, kemudian kinestetik. Ternyata anak-anak lebih bisa memahami, kemudian bisa lebih berpikir kritis, kemudian mereka juga menganalisis datanya juga lebih bisa gitu. Jadi mereka mampu menemukan hasil dari pembelajaran hari itu. Jadi ini saya juga membawa catatan waktu pra-observasi kemarin ya Bu ya. Berarti yang disampaikan oleh Bu Wiwi ini sudah memenuhi tujuan sama target yang akan dikembangkan di anak-anak ya Bu ya. Sudah. Oke. Kira-kira nih Bu, kemarin itu ada hambatannya nggak sih Bu ketika Ibu menerapkan strategi itu? Ada sedikit hambatan, yaitu kaitannya masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif ya di dalam kelompok tersebut. Jadi mungkin mereka mengandalkan temannya, tapi hanya beberapa. Untuk sebagian besar mereka sudah sangat aktif dan mau berkolaborasi dengan teman yang lain. Saya kira itu. Oke Bu, baik. Kira-kira nih Bu, apa rencana Bu Wiwi ke depan untuk mengatasi hambatan tersebut di pembelajaran berikutnya nih? Kira-kira apa? Untuk pembelajaran berikutnya saya kira untuk anak-anak yang masih kurang aktif ini mungkin akan kolaborasikan dengan teman-teman yang lain, ya mereka itu lebih aktif gitu ya, dengan teman yang lain itu bisa muncul di dalam kelompok tersebut, mau bekerja sama, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa tersebut agar merasa ternyata saya itu juga mampu. Baik Bu, terima kasih Bu Wiwi. Ini saya sekaligus cross check dengan hasil catatan saya saat melakukan observasi. Berarti bisa saya simpulkan ya Bu, kemarin Bu Wiwi sudah menerapkan strategi diferensiasi ke anak-anak dengan menerapkan gaya belajar yang berbeda.
Dan ternyata berarti ini sebagian besar itu anak-anak antusias untuk Iya. mengikuti itu ya, Iya, Bu ya. antusias. Oke. Mereka semangat. Ya, berarti nanti kemudian solusinya bagi yang masih mengalami hambatan ini, Bu Wiwi memberikan perlakuan khusus begitu ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu. Oke, baik, yang sudah Ibu Wiwi sampaikan sama dengan hasil catatan saya, Ibu. Terima kasih Ibu Wiwi. Iya, sama-sama. Selanjutnya ini mungkin dari Ibu Palupi mungkin akan memberikan tambahan. Silakan Ibu. Baik Ibu Ika dan Ibu Wiwi, terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan pasca observasi ini saya sungguh memberikan apresiasi yang luar biasa karena kita sama-sama kolaborasi untuk bisa melakukan coaching dalam membenahi proses pembelajaran untuk membentuk siswa belajar sesuai dengan kodrat, minat, dan bakat mereka. Nah, dari sini saya sungguh luar biasa karena dalam sesi pembelajaran panjenengan menyampaikan siswa diberi apresiasi untuk meningkatkan kepercayaan diri supaya mereka bisa senang dalam belajar dan bisa menganalisis hasil yang sudah didapat dari proses pembelajaran, terkhusus anak-anak yang punya perasaan yang minder. Jadi ini sungguh luar biasa dengan proses kolaborasi bisa meningkatkan semangat mereka dalam proses pembelajaran. Semangat selalu Ibu Wiwi dan Ibu Ika. Saya berharap proses coaching dalam observasi kelas ini bisa menjadikan motivasi kita untuk menjadi pelaku perubahan dalam pembelajaran untuk Baik. Terima kasih banyak Bu Palupi. Terima kasih Pak Budi. Sekian diskusi pasca observasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.